Oke Bang Usman, ini Bang Usman ini punya media online kan? Iya, iya, iya. Namanya Pikiranumat.com. pikiranumat.com. .com. Hmm. Kenapa sampai kasih nama ini Pikiran Umat? Ya, iya. Waktu itu kan tidak salah pertama kan ketemu Ustadz juga tuh. Oke. Mau ke Pak Gub kita tanya-tanya. Hobinya cuman ke tempat-tempat ini baru kita mau harap dia pemimpin bertakwa itu kan. Tapi itu kan rakyat harus diberitahu tuh. Iya, iya. Salah satu yang membuat saya terkesan dengan presiden kita ya Pak Jokowi Iya. itu ketika beliau mengatakan bahwasanya di dunia ini yang hanya saya takuti itu hanyalah Allah, hanyalah Tuhan ya. 3, 2, 1. Assalamualaikum. Baik Bang Usman Haji Sergi, kita tadi dengar Bang Usman bilang tentang fungsi wartawan ya, bahwa untuk menyajikan profil, menyajikan berita, ya profil ini maksudnya khususnya politik agar masyarakat lebih tahu. Iya, iya, iya. Dan lebih bisa memilah dan memilih pemimpin yang terbaik untuk mereka. Iya. Kemudian juga tadi sebagai passionnya Iya. Bang Usman. Kemudian tadi saya dengar pas kita break sholat duhur tadi katanya ada teman-teman wartawan yang di apa istilahnya tadi Diadukan ke ini Dewan Pers. di Dewan Pers ya. Dan katanya sih itu dari Haliora ya, Haliora. Iya. Sama salah satu yang iya, ini. iya, dia berita nasional. Jadi empat video call sama saya tadi, saya tanya kenapa ini lagi di Jakarta, acara apa? Ya ini kita diadukan lagi ke Dewan Pers. Oh iya, iya. Saya bilang ya paling prosesnya itulah konfirmasi apa. Bang Usman sudah pernah juga ya? Iya, udah pengalaman juga. Udah pengalaman. Berapa kali pernah diadukan? Saya satu kali sih diberikan. Satu kali. Iya. Sama Pak Muhammad. Ya, ya biasalah. Dan itu hak konstitusional narasumber. Oh iya. Oke. Hampir saya keceplosan ya. Iya, tapi ini media ini kan posisinya strategis dan penting. Iya betul, pasti. Posisi konstitusionalnya dia itu salah satu pilar demokrasi dari 4 pilar demokrasi. Jadi pilar demokrasi itu ada eksekutif, yudikatif, legislatif dan pers. Iya, 3 itu memang betul. Ya. Dan itu diakui oleh Menko Polhukam Prof Mahfud. Tinggal satu-satunya pers lah yang mampu menjalankan fungsi-fungsi sebagai pilar demokrasi. Betul. Ya. Dan pilar ini ketika dia tidak ada maka runtuhlah satu bangunan. Iya, runtuhlah demokrasi. Bangunan demokrasi akan rentan dan akan runtuh. Ya. Memang perjalanannya pasti dinamis lah, bias lah. Gitu. Ya. Ya, namanya dia berada pada satu ruang ya, satu ring politik yang percaturan kepentingan dan sebagainya. Media juga kan berhadapan dengan beberapa kepentingan. Kepentingan idealisme sebagai jurnalisme, kepentingan bisnis, bagaimana dia bisa hidup. Ada 2 itu ya. Dia bisa hidup kan dia bersinggungan dengan beririsan dengan kepentingan bisnis juga. Ya, tetapi betul. Itu jangan sampai mengorbankan idealisme. Ya, fungsinya, tujuannya. Ya, mungkin ya. Saya kira seperti itu. Kan ada ini semacam satu kondisi yang memberikan pilihan-pilihan juga kepada media ini. Ini dilematis juga. Ini tidak saja media lokal, media nasional, media kaliber sekalipun. Kadang-kadang memang kepentingannya itu dia lebih melihat pada, dia tidak terlepas dari sisi idealisme juga. Dia kadang-kadang melihat pejabat mana nih, pemimpin mana yang ya mungkin ada salah, tapi keberpihakannya sedikit kepada hal-hal yang ideal misalkan. Itu kadang-kadang media tanda kutip terjerumus ke situ. Oke. Iya. Jadi ya apapun responnya, ya kita harapkan responnya sistematis lah melalui mekanisme. Jangan ada kekerasan. Kekerasan itu tidak ada yang benar. Kemarin kan ada berita itu Pak Kepolisian Republik Indonesia MOU ya dengan wartawan atau jurnalis sebagai perlindungan pers untuk mereka. Itu bisa di istilahnya kita
terjemahkan sebagai angin segar ya, Iya. sebagai jaminan garansi untuk keamanan bagi pers. Memang ideal konstitusionalnya begitu karena pers itu dia istimewa. Undang-undangnya dia ada undang-undang yang mengatur dia itu namanya lex spesial. Lex Dia spesial. bersifat khusus. Oke. Jadi lex spesial ini dia mengesampingkan undang-undang yang bersifat umum. KUHAP dan sebagainya kan itu sifatnya umum. Dia lex spesial, dia bayangkan saja undang-undang pers itu tidak ada peraturan pemerintahnya. Karena dia memang tidak bisa diatur oleh pemerintah. Dia pers itu dia berdiri sendiri dia. Dia harus independen, dia harus dijamin independensinya. Maka di undang-undang itu peradilan pers itu hanya di Dewan Pers tentukan. Oh gitu. Jadi pers sendiri itu hak. Negara memberikan hak. Jadi kan ada hak asasi, itu hak yang harus diikuti oleh pemerintah, hak hidup sebenarnya. Ada hak yang diberikan oleh negara. Itu hak asasi pers, itu hak yang diberikan oleh negara. Adanya undang-undang pers itu, dia diberi kemandirian, independensi untuk mencari, mengumpulkan informasi dan menjadi satu bentuk pemberitaan. Sampai-sampai itu diatur teknis kan di undang-undang Dewan Pers itu. Kalau pers di undang-undang 40 ya kalau tidak salah. 40 itu dinyatakan di situ setiap warga negara, hak setiap warga negara untuk mencari, mengumpulkan dalam bentuk berita atau opini yang menyajikan. Di undang-undang pers diatur lagi secara teknis, wartawan namanya jurnalistik itu harus memiliki klasifikasi. Lembaganya itu harus terdaftar. Kalau itu tidak maka dia kenanya di undang-undang umum. KUHAP, pencemaran nama baik dan sebagainya. Tetapi itu juga masih dilihat bahwa itu sebagai satu bentuk ekspresi dari hak publik untuk melakukan pengawasan terhadap jalannya pemerintah. Karena ini kekuasaan itu milik rakyat. Betul. Milik rakyat. Betul. Jadi jangan sampai dibatasi, pengawasannya itu hanya dibatasi pada ruang-ruang tertentu dan membuat ekspresi rakyat, hak rakyat untuk menyampaikan pendapat dan sebagainya itu terkungkung. Itu tidak bisa. Makanya sangat sensitif kalau pers itu dikenakan dengan undang-undang umum di luar pers. Sekalipun dia tidak terdaftar, tapi fungsi-fungsi dia adalah fungsi-fungsi pers, fungsi-fungsi jurnalisme. Dia ini menyuarakan hal-hal yang terkait dengan penyelenggaraan negara. Pengawasan dia lah, bagaimana dia kan orang-orang yang demo juga hanya selebaran. Itu juga bisa dibenarkan. Oh mereka mengajukan izin ya di kepolisian untuk bukan izin lagi, cuma pemberitahuan kan. Itu makanya jangan difahami kesalahan pers itu seperti kesalahan orang melakukan kriminal. Nggak bisa mati itu demokrasi bisa. Orang di sananya satu pihaknya cuma jaga, wah mana ini mana kata mana yang jadi delik, wah matilah ini demokrasi. Percakapan ini perlu kita rawat semua. Ini bentuk percakapan publik, percakapan karena demokrasi itu percakapan, percakapan. Jangan dibungkam. Dihadapi saja, dijawab saja. Pemerintah kalau merasa tidak puas menjawab, sehingga dinamika iklim demokrasi itu tumbuh. Kalau iklim demokrasi itu tumbuh, semua untung, negara dan seluruh komponennya untung. Kita menghasilkan kekuasaan yang baik, karena kekuasaan itu kan cenderung menyeleweng. Power tend to corrupt. Apa itu menurut itu siapa itu? Kekuasaan itu cenderung disalahgunakan. Dan kekuasaan yang tidak terkontrol itu dia lebih lagi rusak. Jadi ini Bang Usman dapat ilmu atau filosofi ini dari mana? Iya saya kan sarjana hukumnya jurusan tata negara. Kita fokusnya pada penyelenggaraan negara. Makanya aturan-aturan itu mengatur untuk membatasi penyelewengan itu. Iya, jadi yang dipelajari. Iya, jadi bagaimana negara itu dikelola secara baik. Itulah. Tapi karena kekuasaan itu cenderung memang fungsi pengawasannya itu harus kuat. Ruang-ruang ini harus dibuka. Jangan sedikit-sedikit dikriminalisasi, jangan sedikit oh ini delik nih, fitnah, pencemaran nama baik. Ya tidaklah. Kau pemerintah dikritik juga karena kamu memegang amanat jabatan. Jabatan itu di bawahnya ada rakyat. Rakyat ini memastikan kamu menjalankan kekuasaan dengan baik, dengan benar. Itu saja intinya. Kalau kata siapa namanya yang terkenal ini
Pak siapa Rocky Gerung Rocky ya. Gerung. Iya. Saya kritik Anda karena Anda saya gaji. Iya. Dia bilang gitu. Anda duduk-duduk sepatunya saja di smear sepatunya aja dibiayai rakyat apa semuanya. Oke. Tapi maunya enak-enak. Maunya enak-enak saya berkuasa. Demokrasi itu tidak ada kekuasaan absolut karena kekuasaan absolut itu pasti itu merusak. Maka oleh dibuka demokrasi ada keran-keran. Kekuasaannya dibagi kekuasaan keyakinan. Jadi tidak agar tidak otoriter, kekuasaan tidak menumpuk. Itu maksudnya demokrasi. Dibagi hukumnya apa, lembaganya. Memang kita masuk pada sistem presidensial, semua di bawah kewenangan presiden. Tetapi itu fungsi itu harus berjalan. Presiden juga harus mampu menjamin. Itulah intinya. Jangan terlalulah kita mau melihat, wah ini berita ini ada deliknya kita lapor. Kita selesaikan saja dengan mekanisme. Jadi teman yang dua ini yang dapat tuntutan ini nanti dorang ke Dewan Pers. Dewan Pers ada ya di Maluku Utara itu ada. Itu di pusat aja Dewan Pers. Oh di itu. pusat. Di Jadi pusat. nanti mereka ke pusat. Iya, jadi Di nanti sidang penyelesaian sana. iya di sidang. Biasanya sidang itu kayak dalam pengadilan itu dia in absentia. Hanya dilihat dikaji beritanya. Oke. Apa beritanya memenuhi keakuratan atau apa Oh tadi yang memenuhi syarat-syaratnya itu ya. kode etik atau Kode tidak. etiknya. Oh sudah ada aturannya dong berarti ya. Iya, kan tinggal dilihat buktinya, beritanya. Oke. Kalau dilihat beritanya sudah ada konfirmasi. Kalau dianya nggak mau memberikan tanggapan, tiba-tiba mau aja enak-enak mau lapor-lapor ya sudah. Oke, jadi nanti dia bakal dinilai integritas si wartawan itu. Iya, Kalau misalkan dia sudah konfirmasi atau kemudian tidak dijawab, berarti istilahnya kewajiban dan syaratnya Selesai, sudah dia dia selesai. penuhi. Tapi kalau misalkan ternyata memang dia sengaja memang belum memenuhi itu, maka dia disanksi ya di situ. Bisa si biasanya yang terjadi itu diminta pelaksanaan keputusannya itu disuruh diminta untuk melakukan konfirmasi Oh, konfirmasi. kepada narasumber klien jadi yang Oke, ini mirip sama kita kayak buat skripsi begitu Iya, ya. Ini kamu skripsi. penuhi ini, kamu perbaiki ini. iya Kamu hapus ini, kamu Iya. tambahkan ini. iya. Jadi seperti itu saja ininya, Iya. kayak orang sidang skripsi. Iya, lain soal kalau makanya berita itu bukan karangan wartawan. Kalau wartawan ingin ini bikin opini saja. Tentunya harus didukung dengan basis-basis pemikiran data juga. dan data juga. Bagaimana bentuk bahasa kalau tidak ini dugaan, jangan memvonis kan? Hmm. Karena berita itu berawal dari dugaan, tidak berawal dari kebenaran. Hmm. Kebenaran dalam artian putusan pengadilan. Kalau kita menunggu putusan pengadilan, baru kita beritakan uang negara ini bisa habis, baru kita awasi. Kita sifatnya ya itu kan seperti apa? Early warning ya kalau dalam bencana alam, peringatan dini. Peringatan dini Agar kekuasaan juga hati-hati menjalankan kekuasaan. agar ada Gitu. pencegahan, persiapan. Jadi penanggulangan. kekuasaan itu bukan milik pribadi, itu amanat rakyat itu. Wajar kalau amanat rakyat diawasi. mengawasi. Kebijakan publik wajar kalau dikritisi publik kan gitu. Mm-mm. Relasinya kan begitu. Tapi alhamdulillah bagusnya tuh sudah ada kode etiknya. Kode ya. etik. Jadi Jadi sudah ada di sini sudah ada peraturan yang adil iya. bagi siapa yang menjadi objek berita dan Iya. siapa yang menjadi pengkritisi Ya, di situ. karena kita kan negara hukum kan, Betul, betul. harus ada fasilitas hukum yang tersedia untuk semua pihak. Betul, betul. Tetapi ada nanti kalau misalkan betul-betul orang atau wartawan yang dituntut melanggar kode etik ini, kalau betul mereka melanggar, apakah ada denda material uang atau dipenjara itu biasanya bagaimana? di dalam kasus-kasus pers memutuskan ganti rugi itu ada. Dulu misalkan kasus ada satu Paling kasus. kecil berapa biasa ganti rugi? Itu nanti diputuskan oleh Pengadilan pers. peradilan pers itu. Tinggal nanti dilihat. Makanya jangan berita memvonis kan kalau tidak pasti. Lain hal kalau putusan pengadilan menyatakan dia korupsi sebanyak itu, kita beritanya sifatnya memvonis, ya. Tetapi kalau Itu biasa paling kecil berapa denda uang? bisa jutaan, bisa 100 juta, bisa miliaran itu. Bisa miliaran. Pernah miliaran itu? Ada miliaran 500, ada pernah itu kasus majalah terkenal nasional itu diputuskan membayar 500 juta kepada 0,5 M ya. ya klien tuh. Itu ada pemberitaan yang
ya sifatnya ya sudah mengarah pada Fitnah. ya, tapi itu berapa puluh tahun lalu ya, berapa itu kita tidak tahu sekarang. Sebetulnya itu juga karena ada hak 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 jawab yang sudah tersedia itu sebetulnya sudah full apa memberikan keadilan kepada semua pihak. Ya sebetulnya informasi harus dilawan dengan informasi kan gitu. Tapi gini Bang Usman, yang paling berisiko dalam hal berita Iya. atau kata-kata Iya. itu adalah biasanya berita pertama itu lebih diterima daripada berita lanjutan. Contohnya gini misalkan nih, maksudnya saya juga sebagai masyarakat, saya kan bukan wartawan. Jadi terkadang saya dalam mengkonsumsi suatu berita yang paling banyak saya terima itu adalah berita pertama. Berita klarifikasi itu biasanya sudah kurang diminati kayak gitu. Jadi istilahnya gini, kalau misalkan bagus jika beritanya itu adalah membangun. Tapi kalau misalkan beritanya itu punya nilai atau kesalahan dalam melanggar kode etik, nah itu berefek kepada orang yang menjadi objek yang menjadi tema itu dirugikan tuh menjadi lebih besar daripada ketika kemudian nanti diklarifikasi. Makanya kalau menurut saya sebaiknya dihindarkan kalau memang hal itu bakal atau dapat merugikan objek atau personal atau orang yang akan diberitakan kayak. Iya. Sehingga secara kerugiannya walaupun sudah klarifikasi nih, tapi biasanya kehancuran awalnya itu lebih merusak begitu. Jadi diterjemahkan atau dimakan oleh masyarakat yang mengkonsumsi informasi ini, berita pertama itu lebih berefek daripada berita yang kedua, yang merupakan ini adalah sebuah kesalahan, ini klarifikasinya yang sebenarnya seperti ini. Gitu. Jadi sebetulnya kalau kita mau lihat fakta perkembangan itu klimaks anti klimaks juga kadang-kadang, apalagi masyarakat kita ini dia lebih berpihak pada korban misalkan. Makanya tidak heran ada koruptor yang sudah divonis bisa menang pilkada itu. Ada koruptor yang menyatakan vonisnya itu tidak adil dan itu jadi bahan kampanye. Jadi memang bisa klimaks anti klimaks juga, tergantung kalau sudah masuk dalam ruang politik itu biasanya bagaimana cara mengelola. Kadang-kadang ketika dia sudah bersalah, ada temuan BPK sebelum ada putusan ini diberitakan, dia kelola lagi, dia kemas lagi itu. Dia kemas lagi dalam satu strategi politik, strategi komunikasi publik, itu kemudian dia mendapat simpati. Jadi memang ini memang dilema juga. Tetapi itulah ruang publik politik. Kalau seseorang sudah memasuki ruang publik ini, ya memang siap diayak itu, diseleksi. Dia melalui satu seleksi, entah seleksi itu langsung di masyarakat atau seleksi melalui media. Itu memang dia sudah harus menghadapi itu, tantangan itu. Tinggal ya kemampuan dia menyikapi, profesionalisme dia menyikapi, itulah kemudian dia menghasilkan dia pemimpin besar. Seperti Ustadz Torik ini akan jadi pemimpin besar, insya Allah, amin. Gitu. Itu serahkan kepada pemilik. Iya gitu. Alam semesta. Jadi Bang Usman ini luar biasa nih ya. Berarti sudah pernah pengalaman apa saja, bahkan pahit-pahitnya di dunia pers juga sudah pernah. Tapi rasanya gimana perasaan waktu itu? Bagaimana perasaan pas diadukan itu? Takut kah? Jadi memang apa orang internet bilang totofore kah bagaimana? Jadi awal-awalnya memang itu pengalaman pertama kan, itu kita sempat ini juga down juga. Dibilang down sih gitu juga, tapi apa ya? Khawatir juga, takut juga. Ada anak-anak yang harus diurus ini 5 orang. Jadi sama cucu. Tapi memang pengalaman saya di luar pers, di dunia aktivis juga saya sudah dikejar-kejar. Saya sudah menghadapi persoalan itu, dikejar-kejar, apa orang-orang saya sampai jadi korban, apa saya sampai ke Jakarta lama dan menghindar. Saya kebanyakan juga menghindar gitu. Jadi ya apa kalau memang kita sudah harus hadapilah. Tapi kalau memang ada soal-soal yang memang
kita bacaan kondisionalnya kurang berjalan, kurang sistematis dan kurang sistematis ya. Coba kita cooling down dulu lah, kita mundur daripada kita hadapi dengan berdarah-darah juga. Kita cooling down dulu. Memang itu butuh insting juga, bagaimana menghadapi. Tapi penting memang kita harus menyiapkan kapasitas sehingga mekanisme pertahanan kita juga bagus. Jika orang-orang kita kalau tanpa komunikasi, kebetulan cara kita menghadapi tantangan, mekanisme pertahanan kita kadang-kadang rapuh juga, tidak sistematis juga, bias juga. Persoalan kita jadi besar juga. Jadi itu penting. Kapasitas. Jurnalisme harus menguasai betul undang-undang pers, Ya betul. menguasai betul tentang kewenangan Dewan Pers, kode etik dan sebagainya. Itu penting. Itu penting. Tapi alhamdulillah aja kita juga hidup dalam satu budaya masyarakat Maluku Utara yang Maluku Utara dan agama Islam yang ya ada pesan-pesan etis yang banyak yang bisa membangun kita, bagaimana cara respect Kalau dari segi pandang wartawan ini, inginnya tuh pemimpin yang seperti apa? Ya kita ingin pemimpin kita itu Pancasilais lah. Pertama dia harus beragama. Ya sila pertama kita kan ketuhanan Maha Esa. Simpatik, empatik sosialnya juga bagus. Menyatukan. Kita kan banyak perbedaan. Iya betul. Banyak sekali. Ya, Indonesia luar biasa ini. Ya itu idealnya. Apanya keluarnya kapasitas. Pemimpin itu harus punya kapasitas. Dia harus menguasai. Jangan dia kemudian menjadi terpaksa seluruh keputusan anak buah. Karena dia sendiri tidak jadi ideologisnya kapasitasnya, jejak pengalamannya, pemikiran itu penting muatannya. Bagaimana seorang pemimpin bicara masa depan yang baik tapi masa lalunya tidak bagus, itu kan nonsens, tidak akan terjadi. Dan tipis, bukan tidak akan bisa jadi ya. Kadang-kadang orang yang mulai dari nol juga bisa melakukan sesuatu yang luar biasa kan gitu. Tapi ini masyarakat juga harus menyadari memang tidak semua bisa dipenuhi oleh pemimpin. Tapi kadang-kadang ada hal-hal tertentu yang lebih strategis yang bisa mempengaruhi itu semua. Itu namanya dalam pemimpin itu ada legasinya, ada warisannya. Dia berbuat ada sesuatu yang baik gitu. Samping ada kelemahan-kelemahan, ada sesuatu yang baik. Kalau menurut Bang Usman nih, kita sebenarnya perlu nggak meningkatkan persyaratan calon pemimpin ke depan itu dari segi strata atau jenjang pendidikan dia? Itu sangat penting. Itu sangat penting. Kayak misalkan calon presiden, misalkan harus profesor kayak gitu. Oh iya, atau harus doktor. Iya. Calon gubernur minimal S2, calon wali kota, bupati minimal S2 gitu. Iya. Calon kepala desa harus minimal S1. Memang itu bisa mempengaruhi tidak bisa. Kualitas kepemimpinan dia? Tadi kan ada penguasaan, ada dia harus menguasai, artinya menguasai bidang kepemimpinan pemerintahan itu. Ya, itu sangat itu. Kapasitasnya, pengalamannya itu sangat mempengaruhi dia dalam. Kalau sekarang presiden itu calon minimal S1 ya atau S2? Presiden masih S1. Oke, kita harapkan presiden itu paling tidak doktor lah. Doktor. Oke. Berarti ini mengarah ke siapa ini? Sekarang bukan. Sekarang aja bayangkan aja. Guru SD harus sarjana. Guru SD harus sarjana. Ini guru ya? Guru SD harus sarjana. Padahal yang dia atur ini anak-anak. Yang diatur anak-anak. Dia atur anak-anak. Guru SD saja harus sarjana. Yang belum sarjana disekolahkan. Disarjanakan. Dulu dosen bisa S1, enggak bisa sekarang. Dosen S1 paling tidak master. Harus S2. Ini rakyatnya profesor. Presidennya enggak jelas. Gitu ya. Ini berbahaya. Kita tahulah ilmu itu memang berkembang luas, ada formal non formal, tetapi formal itu lebih sistematis. Dan kita harus percayalah. Lebih rapi. Iya, kita percaya itu dan itu diakui semua. Bahwa ilmu yang dari sekolah itu dia lebih sistematis. Ya. Kalau ilmu yang umum ini kan nyantol sedikit kiri kanan. Tapi tidak bisa ditutup mata juga, maksudnya dipungkiri bahwa terkadang ada orang yang tidak sekolah tapi dia lebih produktif menghasilkan suatu karya yang bisa mengubah dunia kan? Iya. Yang nggak lulus, yang kuliah tapi tidak selesai itu kayak Mark Zuckerberg, pembuat
Facebook, kemudian Elon Musk, Iya, iya, iya. Tesla. Iya. Ya itu orang-orang seperti itulah yang Para- istilahnya yang tidak selesai kuliahnya. Para nabi dan rasul itu kan bukan lagi sarjana. Bukan juga sarjana. Bukan juga sarjana kan? Bukan juga sarjana. Tetapi itu memang Tapi artinya ada sisi positifnya Iya, ya, ada yang positif. lebih yang lebih bisa baik lah. pemimpin non formal itu bisa. Cuma dia menggunakan pertimbangan apa ya, common sense ya. Iya, iya. Dia aja. Tapi tidak terlalu sistematik. Berarti ini masih harus dipertimbangkan terus ya. Iya, harus dipertimbangkan. Ini guru SD aja harus S1. Iya. Guru SD. Itu pertimbangan dari Iya. segi pendidikannya itu. Ini rakyatnya ada profesor, presidennya tidak selesai kuliah misalkan. Oh, kan kebetulan aja dia di politik, loyalitasnya di lembaga politik, terus ada naik sedikit pencitraan, kemudian rakyat kita juga belum ini juga Iya. betul stabil betul. Ya sumber intinya daya bukan manusia. fitnah saja. Fitnah gitu. aja. Iya, jadi Kita bicara kalau fitnah nanti iya, sudah dosa nanti. sudah dosa nanti. Tapi idealnya begitu. Idealnya presiden itu kalau bisa, kan kita punya banyak dokter, tapi nanti akhirnya masyarakat melihat dokter mana yang Atau bisa qualified. gini. Dalam hal pemilihan langsung, mungkin strata pendidikan itu atau karya seseorang bisa mempengaruhi nilai suara dia. Iya. Contohnya misalkan anak-anak yang SMA itu dinilai misalkan 1 suara. Tapi kalau misalkan yang sudah sarjana mungkin bisa dinilai suara dia itu 2. Yang S3 mungkin bisa dinilai dia mencoblos itu 3 suaranya. Iya, 3 suara. Ya, yang udah S3 doktor 4 suara, profesor 10 suara, misalkan kayak gitu ya. Iya. Karena otomatis cara mereka memilih pun pasti lebih rasional, Lebih rasional, ya. lebih apa ya istilahnya mungkin lebih menggunakan pertimbangan sesuai dengan sekolah jenjang pendidikan mereka gitu. Mungkin bisa seperti itu karena di demokrasi pemilihan langsung ini kan 1 suara mau dia profesor mau dia doktor itu suaranya sama dengan itu kelemahannya. yang sudah melewati 17 tahun atau 18 tahun. Itu kelemahan. Jadi di pemilihan langsung ini profesor bisa Tapi kalah. kalau kayak begini menurut Bang Usman itu adil tidak begitu? Ya, saya kira adil itu kan tergantung cara pandang masing-masing. Tetapi intervensi negara itu juga perlu. Intervensi negara bagaimana melihat agar pemilihan lebih berkualitas, kenapa tidak kan? Kan aturan ini diatur oleh beberapa ratus anggota DPR bersama pemerintah. Itu mereka orang-orang yang punya otak, punya. Dan itu variasi. Iya, ada yang berpendidikan. Cuma memang sampai S3. Stresinya itu lebih pada tekanan itu dalam perspektif demokrasi semua hukum demokrasi semua orang di mata ini kan sama. Suara satu orang petani yang tidak tahu membaca sama dengan profesor. Itu kan sekarang ya. Jadi memang itu ada kelemahan-kelebihan. Kelebihannya itu semua orang dihargai sama, martabatnya, suaranya, haknya sama setiap orang. Tetapi kelemahannya itu kita masuk lagi ada profesor calon kalah sama tukang obat, dukun. Ini yang repot. Padahal mereka ini nanti kita percaya mengurus negara. Cuma karena dukun ini pasiennya banyak, kemudian dicerna secara emosional, udah, wah ini dia ngobat saya bisa sembuh. Iya. Udah kita pilih jadi bupati, gubernur atau presiden ke. Padahal dia tidak mampu. Dia cuma mampunya tukang obat. Ini yang repot. Iya. Ini memang makanya kita fokus berita-berita politik itu untuk membangun perspektif. Jadi ini lebih fokusnya Bang Usman ya. Iya. Dan passionnya juga di situ ya. Iya. Tapi yang penting sih mudah-mudahan tidak memfitnah. Iya, insya Allah. Karena memfitnah juga bakal kena kode etik. Repot lagi. Kode etik di akhirat lebih berat itu. Apalagi itu. Iya. Kode etik di akhirat itu sudah pasti kalau kita salah pasti akan salah. Makanya Tidak ada ruang lagi. jurnalistik itu harus banyak-banyak istighfar, minta ampun. Rabbana jalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna. Itu harus jadi kebiasaan di lidah tuh. Iya. Setuju, setuju. Orang yang paling baik bukan orang tidak berdosa, tapi orang berdosa dan meminta ampun. Iya. Betul. Allah bilang, kalau orang ini tidak berdosa, saya akan ganti manusia. ciptakan manusia Iya, baru yang makhluk berdosa baru, agar makhluk meminta baru. ampun kepada saya. Itu ada satu hadis. Jadi Nabi Musa itu meminta kepada Allah untuk menyamaratakan saja manusia ini. Iya. Nabi Musa bilang, "Halla sawaita baina ibadik." Ya Allah,
kenapa engkau tidak menyamaratakan saja? Jadi semua orang ini baik-baik semua gitu. Baik semua. Kaya-kaya semua. Iya. Gagah-gagah semua. Gagah semua. Sehat-sehat semua. Iya. Apa namanya istilahnya, tidak ada kekurangan, pokoknya sama rata Sama semuanya. rata semua. Iya. Nah, kata Allah Subhanahu wa taala, inni uhibbu an ushkar. Kata Allah menjawab permintaan Nabi Musa itu untuk semuanya dibuat sama, supaya tidak ada lagi yang kaya, yang miskin, yang sakit, yang sehat, yang ganteng, yang jelek, tidak ada, tapi semua sama. Allah menjawab, wahai Musa, aku suka atau aku cinta untuk disyukuri. Jadi itu jawaban Allah. Kenapa Allah cipta manusia ini bervariasi, ada kaya, ada miskin, ada sehat, ada juga yang dari lahir sehat, ada pas lahir sudah cacat kayak gitu, udah buta. So buta itu Allah Subhanahu wa taala ingin supaya untuk disyukuri, agar orang yang sehat mensyukuri ketika melihat orang yang sakit. Orang yang kaya juga bersyukur ketika melihat ada orang yang lebih berkekurangan. Iya. Gitu. Orang yang kemudian misalkan diberi wajah yang gagah atau diberi wajah yang cantik, dia lebih mensyukuri ketika melihat ada yang kemudian dari segi wajah, dari segi ininya ada yang kurang lengkap, misalkan tompe istilah idom ponoso. Kayak saya ini kan dari sisi ganteng harus banyak bersyukur nih. Iya, karena sudah ganteng ya. Ganteng. Aduh. Jadi Jadi itu jawaban daripada Allah, karena Allah suka untuk disyukuri. Ya, memang hidup ini kalau tidak ada dinamika sudah selesai. Tidak ada. Kita butuh dinamika kan? Ada kaya, ada nanti baru kemudian setelah di dunia ini baru lain lagi urusannya. Oke, barangkali seperti itu ya. Ya, Bang siap. Usman. Ya, makasih. Saya terima kasih atas waktunya, atas kesempatannya. Kita udah ngobrol-ngobrol. Jadi pemirsa, followers atau subscribers, kita ambil yang baik-baik, kemudian kita ambil hikmah, manfaat dari perbincangan kita bersama Bang Usman. Dan sekali lagi ini adalah podcast perdana. Wah, luar biasa. Bersama Usman Haji Sergi, dan insya Allah kita doakan mudah-mudahan anaknya sehat. Amin, amin. Kemudian insya Allah akan kita bantu tiketnya ke Ternate supaya pulang lihat keluarga dulu. Seberapa lama di Jakarta sini? 2 minggu ini, 2 minggu. So 2 minggu berarti harus pulang sudah Bang Usman. Iya. Ada anak-anak di sana menunggu. Mudah-mudahan Allah kasih kesembuhan. Dan doakan juga yang terbaik untuk saya, Amin, Bang Usman. amin, Saya amin. juga doakan Bang Usman mudah-mudahan dalam karir wartawan ini senantiasa menyajikan kepada masyarakat pemimpin-pemimpin siapa yang terbaik, dan mudah-mudahan ke depan Allah angkat pemimpin-pemimpin yang takut kepadanya dan mencintai rakyatnya. Amin ya rabbal alamin. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.